pemirsa Zizi, ini jadi memang sebenarnya pertanyaan aku juga sebenarnya. Sebenarnya kalau suaranya wanita itu aurat atau enggak sih? Dan memang kalau misal aku dengar dari beberapa ustadz ada yang bilang iya, ada yang bilang juga enggak gitu. Bahkan banyak yang bilang juga kalau misalnya nyanyi ataupun makan kita ngomong kayak gini juga termasuk aurat katanya. Nah, aku mau semakin penasaran dan semakin deg-degan. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Benarkah suara wanita merupakan aurat? Pemirsa, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Maka sebagai manusia, kita sudah pasti berinteraksi dengan orang lain dan saling membutuhkan. Terlebih, jika kita memiliki teman atau sahabat, pasti hidup akan terasa bahagia. Karena teman merupakan tempat berbagi suka maupun duka. Bahkan terkadang teman selayaknya saudara karena kedekatan yang terjadi di antara keduanya. Namun, pertemanan tidak hanya melibatkan sesama wanita atau sesama pria saja, melainkan dapat terjalin antara wanita dan pria. Dan dalam hubungan pertemanan, komunikasi kerap terjalin baik bertemu secara langsung maupun lewat jaringan telepon. Tetapi pernahkah Anda mendengar bahwa suara wanita merupakan aurat yang harus dijaga? Benarkah hanya mahramnya saja yang boleh mendengar suara kaum Hawa? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, jumhur ulama sepakat bahwa suara wanita bukanlah aurat. Sehingga laki-laki yang bukan mahramnya boleh mendengar suara seorang wanita dewasa karena mendengar wanita berbicara atau bersuara tidaklah termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Selain itu, di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah bahwa para istri Nabi berbicara langsung dengan para sahabat tanpa menggunakan perantara mahram atau juga tidak dengan tulisan. Ketika Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau tidak menuliskannya di dalam sebuah makalah atau buku, melainkan beliau berbicara langsung kepada para sahabat Rasulullah SAW. Padahal beliau termasuk perawi hadis yang sangat produktif. Maka dapat kita bayangkan bahwa sosok beliau adalah seorang guru atau dosen agama wanita yang banyak berceramah di depan para sahabat lainnya. Bahkan hampir semua hadis tentang fikih wanita didapat oleh para sahabat dari kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari dalil tersebut, maka jelas tidak ada larangan dalam syariah untuk mendengar suara wanita. Karena jika suara wanita dikatakan sebagai aurat, tentunya kita tidak akan pernah menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan ummahatul mukminin lainnya. Selain itu, harus kita ketahui pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara langsung dengan para wanita sahabiah tanpa menggunakan perantara ataupun tulisan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaiat, beliau berbicara dengan para wanita secara langsung, tidak melalui surat atau tulisan, sebagaimana yang sering kita lihat di zaman sekarang ini. Dan tak hanya itu saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki satu hari khusus untuk mengajarkan para wanita tentang ilmu-ilmu agama. Dan hal itu diberikan langsung oleh Rasulullah SAW tanpa perantara para istrinya, melainkan beliau berbicara dan berdialog secara langsung dengan para wanita. Nah, pemirsa, jika suara wanita bukanlah aurat, lalu bagaimana dengan suara nyanyian wanita? Karena suara nyanyian kerap diartikan sebagai kesenangan dan hiburan semata. Dan mengenai hal ini, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan beberapa sahabat diriwayatkan pernah mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh para wanita Ansor. Beliau pun tidak melarang mereka bernyanyi terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum nyanyian. Meskipun suara wanita bukanlah aurat, namun apabila suara itu berupa rayuan atau mendesah-desahkan suaranya, apalagi bergoyang pinggul yang akan menimbulkan syahwat para lelaki, maka hal ini diharamkan.
Karena perbuatan ini merupakan bagian dari fitnah wanita, maka suara wanita diharamkan karena dapat membuat fitnah dan menyebabkan mudarat yang harus dijauhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Pemirsa, dengan penjelasan tadi, telah kita ketahui bahwa suara wanita bukanlah aurat yang dilarang untuk diperdengarkan kaum Adam, baik itu berdialog secara langsung, lewat jaringan seluler maupun bernyanyi. Namun apabila suara seorang wanita dengan sengaja dapat menimbulkan syahwat kaum Adam, maka suara wanita seperti ini diharamkan, karena perbuatan itu menyebabkan mudarat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Wisnu? Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi nih ya. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah juga dapat ilmu baru lagi dari berita Islami masa kini. Nah tadi memang secara garis besar memang jumhur ulama mengatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat, suaranya bukan aurat. Jadi bisa berbicara langsung. Ini dari beberapa ya dalil-dalil memang di mana waktu itu kalau Aisyah radhiyallahu anha itu memang pernah meriwayatkan satu hadis di mana pernah diucapkan oleh Rasulullah, dan itu tidak ditulis tapi diucapkan langsung gitu. Selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berbicara dengan para sahabat yang wanita, yang akhwat gitu. Jadi memang kalau dari dalil-dalil ini sehingga mungkin para ulama itu akhirnya menyimpulkan bahwa suara wanita itu memang bukan aurat. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kalau misal untuk nyanyian. Nah, kalau untuk nyanyiin gimana tadi sih? Mungkin itu kembali ke pendapat dan pandangan kita masing-masing ya Wisnu. Dan harus digarisbawahi, perempuan juga cara ngomongnya tetap dengan tutur kata yang baik-baik. Tadi juga sudah dibilang tidak boleh mendesak, tidak boleh menggoda sampai menaikkan syahwat laki-laki. Itu memang penting loh, karena ada beberapa sebagian memang ketika ngomong itu dilemah lembutkan, dan tadi memang sudah disampaikan bahwa tidak boleh dilemah lembutkan gitu ya. Biasa aja. Karena bisa membuat hati seseorang, apalagi yang laki-laki, yang iwan itu bisa tergoda. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Jadi mulai sekarang para akhwat kita ngomongnya biasa aja. Biasa aja. Oke, setelah ini akan ada tutorial hijab, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.